Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, kali ini Bawaslu Kabupaten Kebumen hadir dalam bincang-bincang bersama Bawaslu. Tema kali ini yang akan kita bahas yaitu mengenai informasi publik sebagai hak warga negara. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Intan Yuniati selaku pembawa acara dan akan memandu diskusi kali ini. Telah hadir pula di samping kita yaitu Bapak Nasiruddin SHI MSI selaku koordinator divisi Hukum Humas dan Data Informasi. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Mbak Intan, selamat pagi sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada. Sebelumnya sahabat Bawaslu perlu diketahui bahwa setiap warga negara berhak mengakses dan memperoleh informasi dari publik, serta sudah menjadi kewajiban pemerintah atau badan publik seperti Bawaslu untuk membuka informasi tersebut. Keterbukaan informasi menjadi hal yang sangat penting untuk mewujudkan good governance dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan adanya mandat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Selain itu, hak negara untuk memperoleh informasi publik dijamin oleh Undang-Undang 1945 yang tercantum pada pasal 28F. Di Bawaslu sendiri diatur dalam Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2019 tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten Kota. Keterbukaan informasi publik ini dinilai menjadi faktor yang utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas dan merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Nah, langsung kita tanya-tanya aja ya Pak. Siap. Tentang keterbukaan informasi publik ini. Sebenarnya apa sih Pak yang dimaksud dengan informasi publik? Baik, terima kasih Mbak Intan atas pertanyaannya. Ini menjawab sekaligus menginformasikan juga kepada publik bahwa informasi publik yang dimaksud dalam Perbawaslu yang tadi disebutkan oleh Mbak Intan, Perbawaslu 10 tahun 2019 adalah informasi yang dikelola oleh Bawaslu, diterima oleh Bawaslu, atau mungkin didapatkan oleh Bawaslu dalam rangka untuk memberikan keterbukaan atau semacam informasi kepada publik dan yang itu merupakan hak dari warga negara. Kira-kira begitu Mbak Intan. Nah, di Bawaslu sendiri untuk informasi publik itu sudah mulai dikelola sampai dengan tingkat kabupaten kota. Di Bawaslu Kebumen kita sudah mencoba untuk memenuhi amanat dari Undang-Undang Nomor 14 maupun Bawaslu 10. Mudah-mudahan ke depan akan semakin baik. Begitu Mbak Intan. Selanjutnya Pak, ini kan informasi publik yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Kebumen itu kan sudah tercantum di PPID kita ya Pak ya, di PPID Bawaslu, di website PPID-nya Bawaslu. Nah, ini sudah cukup di-share kepada publik kah atau masih ada kekurangan atau masih ada tahapan-tahapan yang belum bisa kita laksanakan ini Pak? Baik, terima kasih Mbak Intan. Jadi di Bawaslu Kabupaten Kebumen seperti tadi disebutkan Mbak Intan memang sudah memiliki website sendiri tentang PPID, pengelolaan PPID. Ini memang sudah kita mulai sejak awal tahun 2019 yang lalu. Nah, oleh karena itu maka kita dalam rangka untuk menyajikan informasi kepada publik itu sifatnya dinamis memang. Jadi tidak bisa diukur dengan apakah informasi ini cukup atau tidak. Tetapi memang dinamis informasi itu. Karena periodisasi Bawaslu itu sampai dengan 5 tahun, maka kita upayakan dan selalu berikhtiar untuk selalu mengupdate informasi-informasi, baik informasi yang berkaitan dengan pemilihan maupun informasi-informasi yang berkaitan dengan kelembagaan kita. Dan aktivitas itu dinamis setiap saat. Sehingga informasi itu perlu kita upayakan dan kita dorong kepada pejabat pengelola PPID, dalam hal ini adalah Pak Korsek gitu, untuk bisa menyajikan informasi kepada publik secara dinamis dan secara
berkelanjutan. Di Bawaslu sendiri atau mungkin di Perbawaslu juga sudah diatur tentang jenis-jenis informasi yang wajib kita penuhi sepanjang informasi memang tidak dikecualikan. Kira-kira begitu, Mbak. Oh ya begitu ya Pak. Mungkin yang selanjutnya mengenai batasan informasi nih Pak, yang seharusnya itu masyarakat mengaksesnya itu gimana Pak? Apakah ada batasan tertentu atau emang badan publik itu harus menginformasikan informasinya kepada masyarakat gitu Pak? Sebenarnya tidak ada batasan secara umum ya, secara umum tidak ada batasan. Masyarakat punya hak terhadap informasi dari badan-badan publik yang ada di negeri ini. Memang sudah diatur ya di Undang-Undang 14 2008. Oleh karena itu maka kita sebagai badan publik memang punya kewajiban secara undang-undang untuk memenuhi itu. Maka kita berikan informasi-informasi yang sekiranya kita punya, kita sajikan dalam bentuk dokumen, fakta-fakta yang ada atau data-data yang ada dalam bentuk dokumen, kita unggah di website PPID. Nanti Mbak Intan bisa sebutkan webnya apa, saya agak lupa ya. Jadi kita coba sajikan apapun itu bentuk informasinya, sepanjang informasi itu tidak dikecualikan. Apa sih informasi itu dikecualikan? Ini yang saya maksud batasan secara khusus. Kalau secara umum tidak ada batasan. Secara khusus batasannya itu ada beberapa hal diatur di Perbawaslu 10 2019 bahwa untuk batasan-batasan dikecualikan adalah yang berkaitan dalam kelembagaan misalnya masih banyak kriterianya. Misalnya informasi itu akan menyebabkan privasi seorang terganggu atau mungkin menyebabkan peralatan atau inventaris kantor menjadi terganggu sehingga informasi itu harus ditutup dan tidak diperkenankan untuk dipublis. Atau mungkin membahayakan nyawa seseorang. Misalnya ada seorang melaporkan dugaan pelanggaran ke Bawaslu, kemudian kita sampaikan informasi siapa yang melapor dan sebagainya. Itu kan dapat mengakibatkan terganggunya nyawa seseorang. Oleh karena itu maka itu harus ditutup. Di samping itu juga informasi yang dikecualikan berkaitan dengan pemilu dan pemilihan itu hubungannya dengan apa-apa yang sudah ditetapkan oleh Bawaslu RI. Oleh karena itu maka sepanjang itu sudah di-SK-kan oleh Bawaslu RI menjadi informasi yang dikecualikan, maka itu tidak boleh kita publis. Bahkan ketika kita mempublis informasi itu ancamannya dapat dikenakan sanksi pidana. Oleh karena itu maka kita selalu hati-hati dalam rangka menyampaikan informasi pada publik, tetapi kehati-hatian kita tidak mengurangi hak-hak publik untuk dapat mengakses informasi yang seharusnya mereka dapatkan. Kemudian yang kedua, walaupun mungkin publik tidak bisa melihat dokumen-dokumen atau data-data yang ada di website Bawaslu Kabupaten Kebumen, publik juga bisa meminta kepada Bawaslu dengan ketentuan dan aturan yang berlaku. Nah saat ini aturan dan ketentuannya sedang melalui proses penyusunan di Bawaslu Provinsi dalam bentuk standar operasional prosedur. Nanti ketika SOP atau standar operasional prosedurnya jadi, masyarakat sudah dapat mengakses untuk menjadikan informasi itu sebagai kebutuhan mungkin untuk penelitian, pengembangan informasi atau mungkin untuk kepentingan akademik dan sebagainya, itu kan menjadi hak mereka. Tapi walaupun mungkin SOP belum jadi, standar operasional prosedur belum bisa ditetapkan, bukan berarti hak masyarakat juga terkebiri untuk mendapatkan informasi. Silakan masyarakat atau warga negara yang berhak mendapatkan berkeinginan mendapatkan informasi kepada Bawaslu, disampaikan saja surat permohonannya. Nanti kita upayakan karena memang ini belum ada aturannya, belum ada SOP-nya, kita akan konsultasi bagaimana sebaiknya kepada atasan kita, bagaimana sebaiknya kita memberikan informasi kepada masyarakat. Apakah memang ini diperbolehkan atau mungkin dikecualikan? Mungkin itu Mbak Intan. Ya, terima kasih ya Pak. Selanjutnya Pak, ini saya mau tanya juga tentang kewajiban badan publik, dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Kebumen sendiri, untuk men-share informasi publik itu seperti apa Pak? Apakah harus
kita yang men-share duluan atau masyarakat juga secara aktif mendapatkan informasi tersebut gitu Pak? Baik, informasi itu kan kalau kita lihat definisinya ya kembali kepada definisi di Kamus Idiom Bahasa Indonesia. Itu informasi itu kan berupa keterangan, pernyataan, terus kemudian mungkin gagasan-gagasan yang itu mengandung makna, mengandung unsur pesan kepada masyarakat, dan itu harus disampaikan. Kalau tidak disampaikan namanya bukan informasi, itu benda mati. Jadi informasi itu harus disampaikan, bisa dilihat, dibaca, didengar oleh masyarakat atau oleh orang lain. Sehingga kalau itu tidak disajikan oleh Bawaslu, maka Bawaslu sendiri tidak komitmen terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu maka kita berikhtiar untuk menyajikan informasi-informasi itu melalui website. Tetapi kalau misalnya dirasa di website itu kok belum cukup, masyarakat boleh untuk mengajukan kepada Bawaslu. Silahkan ajukan surat permohonan apa kebutuhannya. Nanti kalau informasi itu boleh kita publish, maka kita akan sampaikan kepada publik. Dan di depan di kantor Bawaslu sendiri sudah ada meja layanan informasi. Dan nanti bisa menghubungi petugas yang ada di sana, tata caranya akan disampaikan. Mungkin itu Mbak Intan. Pak. Jadi informasi itu bisa jadi dari kita sendiri secara aktif untuk menginformasikan masyarakat, dan apabila masyarakat ingin menambah informasi tersebut bisa datang langsung ke kantor Bawaslu ya Pak ya, betul, Jalan Tentara Pelajar nomor 21 Kebumen. Dan juga kalau sekarang kan lagi WFH nih, bisa juga di email ppid.bawaslu.kebumen@gmail.com. Itu kita juga melayani Senin sampai Jumat pada pukul 9 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Begitu ya Pak? Betul Mbak. Ya, selanjutnya Pak, kan ini undang-undangnya udah tahun 2008 ya Pak, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008. Namun saya lihat itu masih kesadaran masyarakatnya itu masih minim mungkin ya Pak untuk mendapatkan informasi, ataupun memang masyarakat itu tidak aktif, ataupun memang kitanya Pak yang kurang mensosialisasikan, atau seperti apa Pak? Baik, mungkin begini ya, kalau berkaitan dengan apakah masyarakat tidak aktif untuk mencari informasi, saya kira tidak. Soalnya informasi itu kan bukan sesuatu yang intinya informasi itu adalah kebutuhan orang gitu. Kalau orang butuh terhadap informasi, maka dia akan mencari informasi itu. Satu contoh misalnya saat ini lagi musim ini ya, lagi bulan puasa ya, orang pengen menyajikan menu berbuka puasa kepada keluarganya dengan yang istimewa gitu. Tetapi kan dia butuh resep untuk memasak gitu. Sehingga dia butuh informasi dari mana resep itu akan didapat. Maka dia akan berupaya untuk mencari, bisa menanyakan ke tetangga, bisa ke teman, mungkin bisa googling dan sebagainya. Nah, itulah informasi yang diharapkan oleh orang. Oleh karena itu maka perlu kita dorong, kita informasikan kepada masyarakat. Silahkan kalau masyarakat membutuhkan, gitu ya. Kalau masyarakat membutuhkan, dan saya kira kebutuhan itu dalam rangka juga untuk menguatkan Bawaslu, kerja-kerja pengawasan itu juga akan menjadi kuat. Kenapa? Misalnya informasi itu diminta dan dimaksudkan untuk karya penelitian misalnya. Nanti output dari hasil penelitian itu kan bisa untuk membangun Bawaslu ke depan, membangun sistem pemilihan yang ada di Indonesia ke depan. Nah, itulah manfaat-manfaat yang bisa dihasilkan dari informasi ini yang dihimpun atau dikelola oleh Bawaslu kemudian diinformasikan kepada masyarakat. Intinya nanti masyarakat bolehlah silahkan kalau misalnya ingin mendapatkan informasi apapun itu bentuknya, sepanjang itu tidak dikecualikan, itu akan kita sampaikan kepada masyarakat. Itu Mbak. Begitu ya Pak. Selanjutnya nih Pak, saya juga mau tanya, di Bawaslu sendiri itu informasi terbagi menjadi dua kan ya Pak? Iya. Informasi dalam bentuk kepemiluan dan informasi dalam bentuk kelembagaan, yang mana di instansi lain mungkin tidak seperti itu gitu loh Pak. Nah, itu artiannya itu gimana sih Pak? Apakah Bawaslu itu membatasi
informasi tentang kepemilian dan informasi tentang kelembagaan menjadi dua, atau memang itu porsinya masing-masing? Baik. Gitu. Sebenarnya itu hanya dalam rangka untuk memudahkan, Mbak Intan. Jadi ada informasi kelembagaan, informasi kepemiluan. Kepemilian itu juga ada pemilu sendiri dan ada rezim pemilihan, itu juga menjadi sub-sub dari apa yang disebut dengan informasi yang harus kita sampaikan. Tetapi prinsipnya adalah apapun itu yang berkaitan dengan kelembagaan Bawaslu, aktivitas pekerjaan Bawaslu yang berkaitan dengan kerja-kerja pengawasan, atau mungkin secara kelembagaan. Secara kelembagaan mungkin berkaitan dengan pengelolaan dana hibah misalnya. Silakan panjenengan kalau atau masyarakat ingin mendapatkan informasi tentang keuangan dana hibah, sepanjang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ya kita sampaikan. Tetapi kalau hal-hal yang berkaitan dengan secara detail dan sebagainya, itu memang kepentingannya adalah kepentingan pertanggungjawaban kepada atasan, gitu ya. Jadi ada batasan-batasan tertentu yang memang harus kita lindungi, gitu ya. Kalau misalnya kita terlalu vulgar untuk menginformasikan dan itu tidak penting untuk kepentingan apa, gitu, itu kan menjadi hal yang membahayakan, gitu ya, terhadap jiwa seseorang. Mungkin itu, Mbak. Pertanyaan terakhir nih Pak, harapannya untuk PPID Bawaslu Kabupaten Kebumen yang kita tahu kan baru launching ini Pak, Januari tahun 2020 ini gitu. Ya, dan mungkin ya masih banyak kekurangan di sana sini, tapi kita ya itu kata Bapak berikhtiar untuk memperbaiki dalam penyajian informasi kepada masyarakat tentunya. Harapannya apa nih Pak? Baik, saya berharap kalau untuk informasi publik di Bawaslu Kebumen itu pertama komitmen pejabat pengelolanya dulu. Jadi pejabat pengelola memiliki komitmen untuk bersama-sama berikhtiar mempublikasikan informasi yang itu menjadi hak warga negara, hak masyarakat. Ini juga dalam rangka untuk menguatkan Bawaslu, tadi sudah kami sampaikan. Oleh karena itu maka komitmen ini menjadi penting dan harus dipupuk secara terus-menerus, kemudian dikembangkan. Saya kira sumber daya manusia di Bawaslu Kebumen sudah cukup untuk bisa menyajikan informasi-informasi itu. Kita mulai berpikir dan bertindak untuk kepentingan yang lebih berjangka panjang, gitu. Kemudian yang kedua, selain komitmen dari pengelola, yang kedua adalah masyarakat bisa untuk memberikan kontribusi, memberikan kritik dan saran terhadap apa-apa yang sudah disajikan, sudah diikhtiarkan oleh pejabat pengelola. Mana-mana yang kurang silakan panjenengan bisa sampaikan, mana-mana yang dirasa kurang sesuai dengan kebutuhan masyarakat silakan disampaikan, dan kami insya Allah akan bisa menindaklanjutinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kemudian yang harapan yang terakhir, mungkin kami selaku anggota Bawaslu dan berlima mungkin ya dengan komisioner yang lain tidak selamanya di Bawaslu, tetapi kan teman-teman pejabat pengelola ada potensi untuk bisa lebih lama di Bawaslu sebagai pengelola informasi publik. Oleh karena itu maka penguatan kapasitas juga penting untuk dilakukan oleh teman-teman pengelola agar lembaga ini sudah kita tinggalkan misalnya ke depan, entah kapan kita nggak tahu, bisa tetap eksis melakukan kerja-kerja pengawasan dan menyajikan informasi-informasi pekerjaannya pada masyarakat. Mungkin itu harapan terakhir dari kita. Baik sahabat Bawaslu, kita sudah di penghujung acara. Monggo Bapak untuk menyampaikan closing statement pada acara kali ini. Monggo. Baik, sahabat Bawaslu yang berbahagia, Mbak Intan, terima kasih atas waktu yang diberikan. Dari tadi pagi sampai sekarang kita sudah berusaha untuk berbagi pada masyarakat mengenai hak-hak warga negara untuk dapat mendapatkan informasi publik di Bawaslu. Dan hari ini kalau tidak salah hari Selasa gitu ya, hari Selasa di hari 10 hari terakhir bulan Ramadan ya. Saya kira sahabat Bawaslu, Mbak Intan dan teman-teman khususnya umat muslim itu sedang berburu Lailatul Qadar. Oleh karena itu maka tetap semangat untuk menjalankan ibadah puasa dan
Mudah-mudahan puasa kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan tercatat sebagai puasa yang lebih baik daripada puasa tahun kemarin. Selanjutnya, walaupun dalam kondisi puasa dan di tengah pandemi COVID-19, kita Bawaslu Kabupaten Kebumen dan di sini juga ada Mbak Intan tetap semangat untuk menjalankan aktivitas pekerjaannya, baik itu yang berkaitan dengan pekerjaan di rumah maupun pekerjaan di kantor pada saat tiket maupun pada saat hal-hal yang bersifat insidental untuk datang ke kantor. Jadi kita Bawaslu Kabupaten Kebumen tetap semangat untuk menjalankan tugas sesuai dengan apa yang digariskan oleh atasan kita, yaitu Bawaslu RI melalui Bawaslu Provinsi. Mungkin itu Mbak Intan, dan sebagai penutup mudah-mudahan kita tetap diberikan kesehatan dan tetap semangat untuk menjalankan ibadah puasa dan salam awas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.